Sobat Indah, jumpa lagi di podcast Indahgo yang diselenggarakan oleh Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Disperindah Provinsi Jawa Tengah. Nah, gimana kabarnya Sobat Indah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, di episode kali ini nih kita kedatangan tamu istimewa, seorang perempuan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan wanita, terutama melalui kreativitas dan juga keterampilan. Nah, beliau adalah Ibu Zaiti Muslihah, SPD, yang saat ini menjabat sebagai organisasi di Ikatan Pembuatan Hantaran Indonesia Pancawati Kabupaten Semarang gitu ya Bu ya? Ya, betul. Nah, bersama beliau kita akan mendalami lebih dalam peran dari IPH ini dalam mendampingi perempuan agar lebih mandiri secara ekonomi, khususnya melalui pelatihan keterampilan dan juga pengolahan bahan limbah menjadi produk yang bermanfaat. Nah, langsung saja kita sapa Ibu Zaiti. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat Mbak Sasa. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Ya. Nah ini Bu, kita kan mau bahas tentang IPHI ini ya Bu ya. Mungkin bisa dijelasin sedikit nih Bu, perannya Ibu di IPHI ini sebagai apa? Kemudian awal mula terjun ke IPHI ini seperti apa gitu, silakan. Ya. Sebelumnya kami DPC IPHI Pancawati Kabupaten Semarang, Mbak Sasa mengucapkan terima kasih kami sudah diberi kesempatan untuk hadir mengikuti podcast ini. Dan juga kami mengucapkan permohonan maaf dari Ibu Ketua DPC tidak bisa hadir karena beliau sedang berada di luar kota. Perkenalkan, nama saya Zaiti. Saya sekarang ini dalam Polmustan berada di bidang organisasi yang menyelenggarakan segala kegiatan terkait dengan kelancaran dari organisasi tersebut. Untuk asal muasal latar belakang saya bergabung dengan IPHI Pancawati itu sebetulnya itu berawal dari pelatihan hantaran yang diselenggarakan peserta, jadi betul ya. Kami pada bulan Oktober tahun 2014 mengikuti pelatihan hantaran yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang. Pada waktu itu bertempat di UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Ungaran. Waktu itu kami banyak sekali diajari, dilatih mengenai bagaimana cara membuat souvenir, kemudian membuat aksesoris, kemudian parcel, hantaran, aneka macam dan sebagainya. Nah, pada saat itu setelah mengikuti pelatihan selama beberapa hari, kami semakin lama semakin tertarik dan antusias mengikuti pelatihan tersebut. Dan setelah pelatihan selesai, kami didukung oleh Ketua DPD IPHI Provinsi Jawa Tengah waktu itu dan Kepala SKB saat itu. Kami bersepakat untuk berkumpul, kemudian kami membentuk suatu wadah organisasi profesi yang menaungi hantaran. Oh gitu. Iya. Jadi kalau awal berdirinya IPHI Pancawati sendiri Bu, itu terima kasih Mbak Sasa. IPHI Pancawati itu dari kata IPHI, yaitu Ikatan Pembuat Hantaran Indonesia. Pancawati, panca artinya 5 dan wati artinya perempuan. Pada saat itu dulu itu berkumpul 3 orang perempuan yang kreatif dan memiliki hobi yang sama di bidang hantaran, seserahan, kemudian membuat pernak-pernik, kemudian seni lipat, kemudian mereka itu sering berkumpul, kemudian sering membuat hasil karya bersama-sama, dan pada akhirnya diketahui oleh Kepala Kantor Wilayah Dinas Pendidikan di DKI Jakarta dan mendorong mereka untuk membentuk suatu organisasi profesi dengan nama Ikatan Pembuat Hantaran Indonesia Pancawati, diresmikan di Jakarta pada tanggal 16 April tahun 2002. Sedangkan di Kabupaten Semarang sendiri, seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa setelah pelatihan, kami mulai merekrut anggota yang punya kesenangan atau hobi atau minat yang sama di bidang hantaran dan pernak-pernik keterampilan. Kemudian kami juga melengkapi persyaratan administrasi untuk membentuk suatu organisasi. Maka pada tanggal 19 Maret tahun 2015
diresmikanlah IPHI DPC IPHI Pancawati Kabupaten Semarang. Oh, luar biasa. Iya. Ibu sudah berkecimpung 10 tahun ya Bu Iya, ya. alhamdulillah. Di bagian pembuatan hantaran gitu Bu ya. Jadi bermanfaat nih karena kan awalnya dari pelatihan gitu ya Bu ya. Kemudian sebuah organisasi yang tentunya bermanfaat untuk ibu-ibu, wanita di Semarang gitu ya Bu ya. Maaf Mbak Sasa, perlu saya tambahkan sedikit untuk definisi hantaran ya Mbak. Hantaran itu adalah segala sesuatu yang kita berikan kepada orang lain baik dalam suasana suka maupun duka. Jadi ini artinya mengandung arti bahwa hantaran itu luas sekali. Jadi diperlukan sejak kita lahir sehingga kita meninggal dunia. Sebagai contoh, misalnya pada saat kelahiran kita kan menengok orang, menengok bayi itu kan kita membawa parcel, ya kan, kita membawa parcel. Kemudian pada saat ulang tahun anak kita membutuhkan souvenir. Kemudian wisuda juga itu kan ada buket-buket yang perlu kita berikan. Kemudian dari lamaran, pernikahan kita perlu seserahan, hantaran dan juga souvenir. Sampai dengan kita sakit, menengok orang sakit seperti itu kan kita biasanya juga memberikan buket, itu berwujud makanan atau buah-buahan ataupun bunga seperti itu Mbak Sasa. Nah, kalau kegiatannya IPHI sendiri tuh apa aja sih Bu yang dilakukan? Iya, kegiatan utama kami itu adalah memberikan pelatihan, kami membagi ilmu pengetahuan tentang hantaran. Untuk ilmu pengetahuan keterampilan itu kami berikan kepada anggota kami secara rutin. Setiap ada pertemuan minimal kami ada pertemuan sebulan sekali. Di situ kami memberikan berbagi ilmu mengenai keterampilan hantaran tersebut, dan juga kami berbagi ilmu juga kepada lingkungan masyarakat lingkungan sekitar kita seperti di Desa Wisma, PKK dan juga komunitas-komunitas yang ada di tempat kami. Dan juga kami juga menyelenggarakan pemberdayaan, mengupayakan pemberdayaan seperti contoh kami mengumpulkan produk atau hasil karya dari anggota, kemudian kami jual atau kami titipkan di toko-toko oleh-oleh, toko-toko souvenir, dan juga kami juga ikut serta kalau misalnya kami mendengar atau mengetahui atau diundang dalam satu event atau expo, pameran-pameran seperti itu. Luar biasa ya. Iya. Berarti kegiatannya tuh juga berdampak untuk ekonomi dari masyarakat juga ya Bu? Otomatis itu akan berdampak sekali. Nah, ini saya jadi penasaran nih Bu, kalau mau gabung ini gimana nih Bu? Kalau mau gabung ke IPHI gitu Bu? Kalau gabung ke IPHI tidak ada syarat tertentu. Kita sama-sama belajar, kita menggali minat bakat kita, itu kita bisa gabung dengan DPC. Kalau misalnya di Kabupaten Semarang kami ada DPC IPHI Pancawati Kabupaten Semarang. Untuk sekretariatnya nanti ada di Bergas, Karangjati, Jalan Keprawiran nomor 11. Oke. Di Bergas. Kemudian sebenarnya kalau di daerah-daerah juga ada, itu misalnya di Kodia juga, Kodia Semarang juga ada. Oh, jadi tiap DPC masing-masing gitu ya Bu? Iya, terdekat gitu ya. Betul. Namun memang belum semua daerah di Jawa Tengah ini mempunyai cabang DPC. Nah, kalau misalnya kita ingin ikut pelatihan gitu, harus jadi anggotanya gitu nggak sih? Tidak. Kalau kita ikut pelatihan itu, kalau pada saat kita menyelenggarkan pelatihan itu terbuka untuk umum. Kita selalu mengutamakan siapa saja yang berminat dan mau untuk meningkatkan kemampuan dirinya itu. Jadi siapa saja bisa mengikuti pelatihan yang sedang kami lakukan. Oke, luar biasa Bu. Ini udah lengkap ini di studio nih Sobat Indak. Nanti kita tunjukin nih ya video lengkapnya. Kalau ada banyak karya dari IPHI ini ya Bu, dari ibu-ibu gitu ini ya Bu ya. Alhamdulillah, iya, ini ibu-ibu di tempat kami kreatif. Iya, luar biasa. Ini hasil dari pelatihan yang dilaksanakan di IPHI gitu ya. Selanjutnya nih Bu, ada nggak sih selain dari IPHI ini bekerja sama dengan instansi lain gitu untuk menyelenggarakan atau untuk mengembangkan keterampilan dari anggotanya gitu Bu yang dilakukan? Iya, betul sekali Mbak Sasa. Banyak kami sudah bekerja sama dengan instansi maupun dari komunitas-komunitas yang lain. Kita bekerjasama dalam kita memberikan pelatihan sebagai narasumber dalam pelatihan keterampilan. Kita seperti
contoh kita dengan Dinas Pendidikan, kita sudah lama sekali kita memang menjadi narasumber pada keterampilan hantaran atau pelatihan hantaran yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan. Kemudian dengan PKK dan wanita dan komunitas ataupun organisasi-organisasi wanita yang lain, kita sudah sering bekerja sama dengan mereka. Luar biasa nih Bu, saya jadi terinspirasi gitu Bu. Maksudnya kan bahwa kita sebagai perempuan itu juga bisa mandiri gitu ya Bu ya, menghasilkan dari kreativitas gitu ya Bu ya. Nah, kalau ada nggak sih Bu selama IPHI berdiri ini atau dalam memberikan keterampilan gitu ya, kan memberikan juga membantu memberdayakan wanita gitu ya Bu ya, ada tantangannya nggak sih Bu dalam selama ini dalam pelaksanaannya gitu? Iya, tantangan pasti ada ya, apalagi di era sekarang itu tren selalu berkembang dan berubah ya Mbak ya. Jadi kami memang dituntut untuk selalu menggali informasi-informasi, selalu harus meningkatkan keterampilan kami, dan kami harus selalu belajar untuk meningkatkan kemampuan kami dalam keterampilan maupun teknologi digital ya. Luar biasa nih, lengkap ya Bu ya. Selain hantaran, tadi kan hantaran kan disebutin banyak macam gitu ya Bu ya. Ada ini ya, apa aja sih Bu hantaran yang ada di IPHI gitu Bu? Hantaran yang kami ini, seperti yang kami tadi sampaikan, definisi hantaran itu kan segala barang atau sesuatu yang kita berikan dalam suasana suka maupun duka. Jadi kalau misalnya dalam suasana suka, misalnya pernikahan ya kan, pernikahan itu kan suasana suka. Jadi biasanya pihak pengantin laki-laki memberikan seserahan atau hantaran kepada pihak perempuan sebagai dalam budaya kita itu syarat ya, syarat untuk diterima lamaran kita gitu, seperti. Jadi kita membuat seserahan. Seserahan itu bisa berwujud dari mulai barang-barang seperti perlengkapan sholat, kemudian perhiasan, kemudian aksesoris seperti perlengkapan wanita, tas, kemudian pakaian, sepatu, sandal dan sebagainya. Kemudian juga ada perlengkapan mandi, kosmetik, kemudian tekstil, baju-baju seperti itu. Dan juga tidak lupa mahar. Oh iya, ini paling penting ya. Mahar kita pasti ada kan, kita selalu membuat mahar untuk pasangan atau calon pengantin putri. Itu juga kita membuatnya seperti itu. Tidak hanya seserahan saja Mbak Sasa, kita juga membuat aneka macam souvenir untuk pernikahan itu sendiri. Jadi souvenir kita buat, kita bisa berupa mesti sebagai contoh adalah kita memanfaatkan limbah, kemudian limbah dari perca kita bisa buat tempat tisu, kemudian kita bisa buat tempat jarum mentul ataupun bros atau dan lain sebagainya. Hantaran yang dibuat dari limbah gitu ya, untuk lingkungan gitu ya Bu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu, itu gimana ceritanya Bu? Ya Mbak Sasa, sesuai dengan ADART, salah satu tujuan dari IPHI Pancawati adalah kita untuk peka terhadap kondisi dan lingkungan. Jadi kita memupuk rasa peka terhadap sikap peka terhadap lingkungan. Oleh karena itu banyak di antara kami, anggota kami memanfaatkan limbah yang ada di sekitar kita itu untuk menjadi suatu produk baru yang bermanfaat dan juga ada nilainya. Otomatis dengan itu kita bisa menjual barang tersebut, menghasilkan uang, itu sudah bisa mendapatkan pendapatan dan menambah ekonomi keluarga. Nah, tentunya juga dari limbah itu menambah usia limbah itu untuk bermanfaat. Betul sekali, gitu ya, seperti kan kita ketahui bahwa kita punya prinsip 3R ya untuk limbah-limbah yaitu ya. Jadi memang kita benar-benar manfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Sebagai contoh misalnya kita bisa memanfaatkan kain perca. Di sini sudah ada beberapa contoh kain perca dan tutup botol kita bisa jadikan bros, kemudian aksesoris bando atau jepit rambut. Dengan kain perca juga kita bisa membuat tempat tisu, kemudian penutup sandal, aneka aksesoris dan hiasan-hiasan seperti hiasan tutup pensil, kemudian juga tempat gelas dan sebagainya. Kemudian tidak hanya dari perca Mbak Sasa,
Dari kantong plastik kresek ya, Oh, kita iya. juga bisa membuat bunga-bunga artifisial dari situ. Wah, lengkap. Berarti Iya. kemasan Dan juga dari ini Mbak plastik Sasa, juga bisa ya Bu ya? oh betul sekali. Ini di atas itu ada tas ya, itu di atas tas adalah dari kalender bekas. Oh iya Bu, Iya, cantik banget ini kalender Bu. bekas yang kita susun sedemikian rupa, kita menjadi tas atau bisa juga kita buat menjadi wadah-wadah seperti wadah tisu, alat-alat kantor dan sebagainya. Luar biasa Iya. ini Sobat Indah. Ini nggak cuman tadi bikin kreativitas segala macam, tapi juga memanfaatkan limbah. Betul gitu ya. sekali, iya. Hasil karyanya itu dipasarin di mana sih Bu? Mungkin Sobat Indah yang pengen gitu ya Bu ya, beli gitu ya Bu, atau misalnya pengen bikin hantaran gitu, itu biasanya kita bisa pesan kemana Bu? Iya. Kita bisa memesan untuk hasil karya dari IP Pancawati itu untuk aksesoris maupun souvenir-souvenir biasanya kami pasarkan secara langsung atau kita titipkan di toko-toko oleh-oleh, pusat oleh-oleh ataupun pusat souvenir. Itu bisa kita, Ya. ataupun kita bisa menghubungi sekretariat kami, nanti nomornya akan kami sampaikan di terakhir ini untuk bisa memesan apa-apa yang diperlukan untuk kebutuhan hantaran tersebut. Oke, siap Bu. Ini lengkap nih Sobat Indah. Iya. Selain dari memberikan manfaat untuk perempuan gitu ya, ternyata produk-produknya itu juga memiliki nilai ekonomi gitu ya Bu ya, dan tentunya akan membantu untuk ekonomi keluarga, ekonomi Betul masyarakat sekali, gitu ya, Mbak Bu ya. Sasa. Iya. Nah Bu, ini nggak terasa nih Bu, cepet Iya. banget ya Bu ya. Iya. Kita sudah sampai di penghujung episode gitu ya. Iya. Mungkin terakhir sebelum kita menutup, bisa disampaikan pesan atau harapan ke depannya untuk IPHI atau mungkin untuk perempuan di luar sana gitu. Silakan. Iya. Terima kasih Mbak Sasa. Ya. Kepada semuanya, ibu-ibu atau masyarakat pada umumnya, mari bersama kami kita bisa memanfaatkan waktu dan peluang sebaik-baiknya untuk membuat sesuatu yang bisa meningkatkan nilai diri kita supaya kita lebih bisa bermanfaat dan berdaya guna untuk diri kita sendiri, keluarga dan masyarakat pada umumnya. Oke, luar biasa. Nah itu dicatat ya Sobat Indah. Iya. Manfaatkan waktu, kita bisa meningkatkan dan peluang untuk meningkatkan nilai diri dan juga keterampilan tadi itu ya Bu ya. supaya kita bisa berdaya guna Oh. diri kita, keluarga dan masyarakat. Siap Ya. ya Bu. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan ya Bu ya. Ya, sama-sama Mbak Sasa. Ya. Terima kasih juga buat Sobat Indah yang sudah menonton sampai akhir episode ini. Jangan lupa buat like, subscribe, dan juga komen. Dan aktifin lonceng Indago Jateng supaya bisa tahu ada info dan update menarik lainnya. Sekian, sampai jumpa. Sampai jumpa. Yuk, lihat proses seru membuat hantaran unik berbentuk boneka dari handuk, mulai dari alat dan bahan yang sederhana, sampai langkah-langkah mudah yang bisa kamu ikuti di rumah. Penasaran gimana caranya? Yuk, simak tips dan proses lengkapnya berikut ini. Perkenalkan, kami dari IPHI Pancawati Kabupaten Semarang akan mempraktekkan pembuatan souvenir berupa panda. Ini bisa untuk souvenir pernikahan, ulang tahun anak juga bisa. Dan bahan-bahan yang kita perlukan. Pertama kita butuh handuk kecil, Kemudian kemudian ada karet gelang, alatnya gunting, kemudian pita kecil, kemudian jarum pentul, atau kalau tidak jarum pentul untuk mata itu bisa mata-mataan yang itu mata boneka seperti ini. di sini akan kita praktekkan pembuatannya. Pertama-tama handuk kita, kalau memang handuknya agak besar, kita lipat menjadi 2. Setelah itu kita gulung dari segi panjangnya, kita gulung di atas, kemudian kita gulung bawah sampai Kiri kanan nih, ya ketemu di tengah. ketemu di tengah. Seperti ini. Kemudian kita balik seperti ini, kita putar. Setelah itu kita lingkarkan seperti ini. Nah, nanti bentuknya seperti ini, Itu bentuk kepalanya bentuk ya. kepala. Kemudian kita kasih karet. Dan kita rapikan Biar bentuk Biar telinganya telinganya kelihatan, bentuk mukanya juga
menyerupai panda. Panda. Kita karat kanan kiri. Kita rapikan. Nah, kita masukkan, kita bentuk menjadi bentuk kepala panda seperti ini. Seperti ini. Kemudian kita kasih pita untuk menutupi karetnya, sekaligus untuk aksesoris. Seperti ini, kita rapikan. Seperti ini. Mohon bantuannya. Bisa kecil saja. Ini ya. Terlalu panjang. Nah, ini yang pita yang kecil kita tutupkan di sini. Nah. Tutupkan di sini. Dibantu memakai jarum pentul. Kita ambil yang sesuai warna biar tidak terlalu kelihatan gitu. Taruh yang satu ini lagi. Kita tutupkan sama-sama. Seperti ini. Kemudian untuk matanya bisa kita bantu pakai jarum pentul. Nah, kita ambil yang menyala untuk warna merah. Mulutnya ini ya. Untuk mulutnya ini bisa pakai kain flanel, tapi sementara ini pakai jarum pentul Seperti ini. Kita rapikan. Kalau memang belum rapi, biar tampak rapi, kita rapikan seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi kemudian ini yang sudah jadi seperti ini. Kalau untuk souvenir kan biasanya dikemas ya untuk mempercantik, juga untuk mempermudah membawanya. Kalau kita resepsi kan ini dikasih pita seperti ini biar bisa dibawa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.